Kalian yang baru aja belajar fotografi, pasti kalian pernah merasa bingung dan gak ngerti tentang apa sih sebenarnya triangle exposure, apa sih sebenarnya segitiga exposure. Oleh karena itu, kita akan bahas tentang hal tersebut di video kali ini. So, simak video ini lebih lanjut. Oke, hai, perkenalkan, namaku Husain Robani dan di channel ini kita akan bahas tips-tips dasar mengenai fotografi, videografi, dan video editing. So, buat kalian yang berminat pada 3 hal tersebut, kalian bisa subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapetin info-info video terbaru dari channel ini. Let's get started. Oke, kita langsung aja bahas tentang triangle exposure. Apa sih itu segitiga exposure? Nah, sebelum kita pahami dulu tentang segitiga exposure, kita harus tahu dulu tuh artinya dari segitiga exposure. Maksudnya apa sih? Kok dinamakan segitiga exposure tuh kenapa? Nah, kita pahami dulu tentang exposure ya. Untuk memahami exposure ini, kalian bisa lihat gambar berikut ini. Kalian lihat bedanya apa? Iya, bener banget. Di gambar itu kita bisa lihat kalau misalnya yang satu agak terlalu gelap, yang satunya normal, dan yang satunya terlalu terang. Nah, itulah yang dinamakan exposure. Gelap terangnya suatu gambar. Itu simpelnya. Nah, yang gelap, yang terlalu gelap, ini dinamakan under exposure. So, buat yang terlalu terang, itu dinamakan over exposure. Untuk mendapatkan exposure yang tepat, kita harus menggunakan teknik segitiga exposure. Jadi segitiga exposure simpelnya, itu mengarahkan kita biar dapetin gambar yang nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap. Biar pas gitu. Nah, kenapa kok dinamakan segitiga? Karena gini, untuk mengatur exposure yang tepat, ada 3 aspek yang saling berkaitan satu sama lainnya. Oleh karena itu, dinamakan segitiga exposure. Nah, kalau misalnya salah satu ini dirubah, pasti ini berpengaruh. Seperti itu, makanya saling berkaitan. Makanya dinamakan segitiga exposure. Semoga kalian paham sampai sini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Jadi apa aja isi dari segitiga exposure itu? Yang pertama, aperture. Yang kedua, shutter speed. Dan yang ketiga, ISO. Kita bahas dulu tentang apa itu aperture. Simpelnya gini, aperture itu bukaan pada lensa yang bentuknya tuh seperti ini. Semakin lebar bukaan pada lensa, semakin banyak cahaya yang masuk ke kamera. Gitu ya, ingat. Nah, kalau kecil berarti, ya bener banget, berarti cahaya yang masuk tuh sedikit, soalnya ya bolongannya kecil, lubangnya kecil. Nah, makanya kalau misalnya kita pakai aperture yang lebar, bukaan yang lebar, itu bakalan terang tuh gambar. Kalau yang kecil bakalan agak gelap. Nah, aperture ini biasanya tuh dilabelkan dengan huruf F di depan. Ada f1,8, f2,8, f3,5, f4, f8, f11, f16, dan lain sebagainya. Nah, untuk bukaan yang lebar itu punyanya angka kecil pokoknya. Nah, bukaan lebar ini seperti f1,8. Bukaannya lebar tapi angkanya kecil. Nah, kalau yang lubangnya kecil, bukaan kecil, itu angkanya besar kayak f16, f11. Seperti itu. Jadi kayak ya emang agak bingung, tapi kalian kalau misalnya udah tahu bakalan terbiasa. Biar kalian lebih paham, aku bakalan kasih video tiap-tiap exposure di aperture yang berbeda. Kita simak video. Tonton video ini. Langsung aja. Iya. Nah, aperture juga punya efek lain, yaitu kedalaman gambar atau depth of field. Depth of field itu apa ya? Depth of field itu kayak ruang fokus pada gambar. Nah, kalau misalnya bukannya lebar, itu bakalan terfokus pada suatu objek yang mana nanti belakangnya bisa bokeh atau blur. Misalnya di angka f1,8 bukan lebar, itu bisa bokeh. Nah, kalau yang bukaan sempit kayak f16, itu bakalan fokus di semua area gitu. Jadi nggak ada yang blur, nggak ada yang bokeh gitu. Jadi fokusnya ke seluruh area gambar. Nah, f yang besar ini, f1,8 yang biasanya buat bokeh, itu kan biasanya dipakai sama portrait photography. Kayak berikut ini contohnya. Sedangkan yang f16, f bukaannya kecil, itu biasanya digunakan pada landscape photography. Contohnya seperti ini.
Nah, semoga kalian paham dengan apa itu aperture. Lalu kita lanjut ke shutter speed. Apa itu shutter speed? Dari namanya sendiri kita tahu, shutter itu jepretan, speed kecepatan. Simpelnya, kecepatan kamera, kecepatan lensa dalam menjepret suatu gambar. Semakin cepat lensa menjepret, semakin sedikit cahaya yang masuk. Soalnya krek gitu. Ini cahaya mau masuk nih. Terus kamera udah ngekrek duluan, jadi kan ya dikit cahaya yang masuk gitu. Nah, semakin lambat lensa menjepret, misalnya 2 detik itu, 1, 2, jadi kan cahaya masih sempat masuk. Nah, makanya semakin terang. Kayak gitu. Biar lebih paham, aku kasih contoh-contoh tiap-tiap shutter speed pada exposure. Kalian perhatikan berikut ini. Selain pada exposure, shutter speed juga berpengaruh pada motion blur. Semakin cepat kita ngambil gambar, semakin cepat kita jepret suatu gambar, maka semakin beku, semakin freeze juga gambar yang kita ambil. Misalnya kalian gambar orang loncat. Nah, orang loncat kan kita butuh jepretan yang cepet banget tuh. Nah, kalau cepet kita bisa dapet tuh orang loncat bener-bener kayak loncat gitu, kayak orang terbang. Nah, beda kalau misalnya kalian pakai shutter speed lambat. Kalau pakai shutter speed lambat, orang loncat, kalian baru udah loncat jepret gitu, bahasanya 2 detik jepret gitu, ya bakal blur nih orang nih, bakal nggak dapet freeze-nya. Nah, untuk shutter speed cepet tuh biasanya di angka 1/200, 1/500 gitu. Intinya kalau di shutter speed nih tandanya kayak ada petiknya atau per kayak gitu. Kalau detik biasanya ada petik 2, kalau yang cepet biasanya 1 per berapa gitu, itu cepet. Maksudnya 1 per tuh kayak 1/500. Bayangin aja 1/500 tuh berapa, 0, berapa detik kayak gitu. Cepet banget kan kayak gitu. Nah, kalau 1 detik ya 1 detik 1. Nah, biasanya di shutter speed cepat ini digunakan pada sport fotografi atau enggak biasanya yang butuh gambar freeze gitu. Kayak contoh gambarnya kayak gini. Nah, beda dengan yang speed lambat. Speed lambat ini biasanya juga digunakan pada long exposure kayak foto air terjun, landscape gitu deh pokoknya. Kadang juga ada yang foto night trail gitu juga kadang dipakai shutter lambat. Kalian bisa lihat contoh-contoh berikut ini. Oke, semoga kalian paham dengan shutter speed itu sendiri. Sekarang kita masuk ke ISO. Jadi apa sih itu ISO? ISO itu tingkat sensitif kamera kita pada cahaya. Semakin kecil ISO-nya, kamera kita tuh bakal nggak sensitif sama cahaya gitu. Ya apa ya? Kalau kata Peter McKinnon, ISO tuh kayak cahaya palsu, cahaya tambahan palsu di kamera. Nah, kalau misalnya kita pakai ISO-nya gede, itu gambar kita tuh bakal kayak ada bantuan cahaya palsu dari kamera kita gitu loh. Nah, rumusnya gini, kalau semakin besar ISO-nya semakin terang, kayak gitu. Itu rumusnya kayak gitu. Semakin, misalnya ISO kan ada 100, 200, 400, 800, 1600, 3600, 3200, 4000. Ya, pokoknya semakin besar, itu bakalan semakin terang. Tapi kalau misalnya kalian pakai ISO yang besar gitu, dan kamera kalian nggak mendukung ISO besar, itu bakalan terjadi noise atau kayak bintik-bintik kecil pada semut. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa ikuti praktek yang aku kasih sebentar lagi, oke? Kalian bisa lihat video berikut ini biar kalian lebih paham cara ngatur segitiga exposure. Ingat ya, segitiga exposure ini satu sama lainnya tuh saling berkaitan dan berpengaruh. Kalau ini dirubah, ini harus juga dirubah. Kalau ini dirubah, ini juga harus dirubah. Dan masing-masing aspeknya tuh ada efek-efek tertentu yang bisa dihasilkan. Oke, kita langsung aja ke prakteknya. Nah, untuk cara kerjanya, kita lihat dulu konsep yang kita mau ambil seperti apa. Misalnya kita mau foto portrait. Portrait itu kayak foto model dan background belakangnya tuh blur. Oke. Nah, di sini karena kita pengen background belakangnya blur, yang pertama harus kita setting adalah aperture-nya. Kita setting ke paling bukaan lebar atau angkanya kecil. Jadi di f1,8 atau f2,5
8 atau f3,5, paling mentok-mentoknya deh pokoknya. Kalian mentokin yang paling kecil. Setelah itu baru kalian coba setting ke ISO terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian syuting di outdoor kayak sekarang ini, kalian bisa setting ISO ke paling kecil, ke 100. Oke. Setelah itu kita langsung ke shutter speednya. Shutter speed tinggal menyesuaikan dari exposure meter yang ada di kamera kalian, yang ada kayak angka 0, 1, 2, min 1, min 2 gitu. Kalian tinggal paskan di angka 0. Setelah kalian pas angka 0, kalian tinggal jepret aja. Dan kalian kan menghasilkan exposure yang tepat. Angka-angka yang ada di metering exposure itu membantu kita untuk dapetin exposure yang tepat. Intinya seperti itu. Oke, sekarang kalian udah ngerti kan apa itu triangle exposure dan gimana cara kerjanya. So, kalau kalian udah ngerti, kalian bisa komen di bawah dengan kata-kata aku paham dengan triangle exposure. Kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa komen juga di bawah. Aku kurang paham di bagian mananya. Kalian bisa komen. Nanti aku bakalan bahas di video lanjut tentang komen-komen kalian tersebut. Okay, maybe that's all from me. Last say thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.